Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Saya Hindun Sofiani dan rekan saya Zilzara Nurul Suhada akan memaparkan sebuah teori dari Peter M. Blau. Nah, siapa sih Peter M. Blau ini? Dan apa saja kontribusinya dalam bidang sosiologi? Jadi, Peter M. Blau atau Peter Blau lahir pada 7 Februari tahun 1918 di Wina, Austria. Nah, kemudian dia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1939. Lalu, ia menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 1943. Nah, sebelum itu, pada tahun 1942, ia menjadi sarjana muda lulusan dari Amherst College. Pendidikan dari Blau sendiri pernah terhenti karena Perang Dunia II. Nah, di sana ia menjalani dinas militer di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan mendapatkan medali Bronze Star. Setelah perang selesai, pada tahun 1952, ia menjadi doktor di Universitas Columbia. Kemudian Blau sendiri diakui dalam bidang sosiologi, terutama kontribusinya tentang organisasi-organisasi formal, baik dari bukunya maupun dari pemikiran-pemikirannya tentang organisasi formal itu sendiri. Blau sendiri dikenal karena buku yang ia tulis bersama Aldous Huxley yang berjudul The American Occupational Structure pada tahun 1968. Nah, karya ini merupakan kontribusi penting bagi studi stratifikasi sosial dalam sosiologi tentunya. Blau memberikan sumbangsi penting bagi dua orientasi teoritis yang berlainan. Yang pertama yaitu komponen utama teori pertukaran kontemporer yang dijelaskan pada buku Exchange and Power in Social Life, di mana ia mengambil teori pertukaran berskala kecil dan mencoba menerapkannya pada teori pertukaran berskala besar. Nah, yang kedua yaitu teori struktural yang dijelaskan pada sejumlah buku dan artikel yang dirancang untuk menjelaskan dan memperluas teori struktural. Di antaranya yaitu buku Structural Context of Opportunities dan Cross-Cutting Social Circles. Semasa hidupnya, Blau menjadi kontributor reguler sampai ia meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2002. Nah, itu dia pemaparan biografi dari Peter. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zilzara Nur. Peter Blau. Jika kita sudah tidak asing dengan nama tersebut, berarti kita juga tidak akan asing dengan pemikirannya yang bisa kita sebut sebagai teori pertukaran sosial. Yang dimana Blau mengemukakan teori tersebut adalah untuk menyanggah pemikiran Humans. Di mana menurut Humans, pertukaran sosial dilakukan secara makro pada perilaku individual dengan tidak memperhitungkan perbedaan. Sederhananya, setiap individu akan terlibat dalam hubungan sosial yang di dalamnya mengharuskan mereka saling memberikan imbalan atau penghargaan agar hubungan tersebut dapat terjaga. Berbeda, jika salah satu dari individu tersebut sudah dirasa merugikan atau tidak memberikan penghargaan apapun terhadap pihak lain, maka hubungan tersebut dapat berakhir. Penghargaan yang dipertukarkan dapat bersifat intrinsik, seperti cinta, kasih sayang, pujian maupun kehormatan, ataupun ekstrinsik, seperti barang, jasa, uang, dan material lain. Sampai di sini, Blau sebenarnya masih sependapat dengan Humans. Namun, Blau juga ingin mengembangkan teori pertukaran secara makro yang terjadi di individu dengan kelompok di masyarakat. Dalam pemikiran Blau, tidak dapat menjumpai suatu rangkaian 4 tahap yang mendorong pertukaran pribadi antara individu menuju struktur sosial yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Yang pertama, transaksi-transaksi pertukaran pribadi di antara orang-orang yang dibutuhkan. Pada tahapan ini, setiap individu memiliki ketertarikan untuk menjalin hubungan sosial dengan sebanyak-banyaknya pihak. Ia memiliki keinginan untuk membangun asosiasi-asosiasi yang akan menguntungkannya di kemudian hari. Agar asosiasi itu dapat terbangun atau menjadi bagian dari asosiasi, individu harus memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang terdapat dalam asosiasi itu. Individu harus memiliki kemampuan penghargaan, di mana ia akan berusaha memberikan kesan baik yang seakan menjanjikan imbalan pada kelompok jika ia diterima oleh asosiasi tersebut. Sehingga transaksi pertukaran pribadi tersebut menimbulkan simpati dari anggota kelompok. Yang kedua, diferensiasi status dan kekuasaan yang mendorong. Pada tahapan ini,
Setiap individu akan menunjukkan nilai baik dari dirinya agar dapat mengisi posisi yang strategis dalam asosiasi ataupun kelompok. Mereka yang memberikan imbalan lebih pada kelompoknya kemungkinan besar akan menjadi pemimpin. Di sini anggota kelompok akan terdiferensiasi atau terbagi sebagai pemimpin, pengikut, atau bahkan oposisi. Semakin banyak penghargaan atau imbalan yang diberikan individu pada kelompoknya, maka semakin besar pula kekuasaannya, sehingga terjadi diferensiasi status dari kekuasaan yang mendorong persaingan. Yang ketiga, legitimasi dan organisasi yang menebarkan benih-benih. Adanya diferensiasi status dan kekuasaan antara pemimpin dan pengikut membuat integrasi tidak akan selalu dapat terjaga. Saat ada kebijakan yang dibuat oleh pemimpin organisasi, pengikut mau tidak mau harus patuh. Karena untuk dapat diterima dan bertahan dalam organisasi tersebut, individu harus menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku. Saat pengikut merasa tidak mendapatkan penghargaan yang sepadan atas hasil kerjanya, mereka juga perlahan akan mengurangi penghargaan terhadap pemimpinnya. Salah satu caranya adalah dengan berkurangnya etos kerja. Di sisi lain, saat pemimpin sadar akan penghargaan yang berkurang pada dirinya, ia akan melihat ke bawah dan mengakui keunggulan para bawahannya. Itu merupakan cara pemimpin untuk tetap mempertahankan integrasi kelompoknya. Karena jika ada ketidaksetaraan imbalan yang diterima oleh salah satu pihak dari legitimasi dan organisasi, akan menimbulkan benih-benih konflik. Yang terakhir, yaitu perlawanan dan perubahan. Blow mengkaji pertukaran sosial secara makro, di mana individu masuk ke dalam kelompok atau organisasi yang menimbulkan diferensiasi status dan kekuasaan yang rentan berakhir dengan kesenjangan kekuasaan. Kepemimpinan akan selalu dituntut untuk adil dan setara dalam melakukan pertukaran imbalan dengan bawahannya. Jika hal itu tidak dapat dipenuhi, maka akan timbul perlawanan untuk menuntut perubahan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu pemikiran Blow mengenai pertukaran sosial atau social exchange. Kalian bisa baca-baca lagi menurut literatur yang kalian anggap benar. Terima kasih.